Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali hadir menyapa pemirsa Perspektif Ardiwan dengan episode yang spesial kali ini karena kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial tentunya. Oke, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Luar biasa. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama dalam podcast Perspektif Ardiwan. Ya, apa kabarnya, Ustadz Gun? Alhamdulillah baik Bapak. Luar biasa. Iya. Baik Ustadz Gun, sebagai sosok yang cukup mewarnai pemberitaan media nasional ya, kurang lebih di tahun 2020-an. Ya. Sepertinya publik sudah cukup mengenal luas ya dengan Ustadz Gun. Bolehkah Ustadz menceritakan latar belakang Ustadz ini seperti apa, mungkin dulunya itu mungkin sekolah, kuliah atau seperti apa? Silahkan Ustadz tentang latar belakang Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Bapak Dewan. Ini sudah bisa bercakap-cakap Bapak Dewan ini, alhamdulillah ya. Iya, siap. Ya, alhamdulillah saya Gunawan ya. Biasa panggil itu Ustadz Gun ya. Saat ini, dulu tuh Pak Guru, kalau kelompok kita itu mengambilnya komandan gitu kadang-kadang ya. Iya. Jadi saya sebenarnya tumbuh dengan tumbuh seperti pemuda lainnya. Iya. Keumuman lainnya di tahun 97-98 saat itu kita sudah senang dengan istilah-istilah melawan gitu kan. Iya. Karena kita berangkat dari masa kecil kita Semangat yang keras, semangat muda gitu kan. Kemudian di masa SMA itu saya sudah senang dengan sudah sangat senang dengan gagasan-gagasan, pikiran atau aksi-aksi gitu kan. Iya. Jadi peperangan gitu. Sejak kecil memang saya senang nontonnya film Rambo peperangan gitu kan. Iya. Saya suka itu, saya hobi kalau peperangan itu. Oke, siap Ustaz. Nah, kemudian di waktu SMA itu sudah dihadapkan dengan persoalan-persoalan nyata, real gitu kan. Real. Di luar negeri pun kita dapat informasi yang sama juga ya. Ya. Siap Ustaz. Boleh saya melangkah lebih lanjut lagi? Apa benar Ustadz ini terlibat dalam suatu aktivitas yang ekstrim? Terus siapa yang menyatakan Ustadz itu terlibat dalam kelompok ekstrim gitu ya? Iya, baik ya. Jadi terima kasih. Betul ya, bahwa dulu memang saya berada dalam kelompok ekstrim gitu ya. Iya. Bahkan tetapi anehnya saat itu kami tidak tahu bahwa kami itu ada ekstrim gitu ya. Iya. Tidak menyadari ya. Tidak menyadari. Bahkan ketika saya kuliah pun di Malang, waktu saya itu masih kuliah di Malang, saya bergabung dalam satu komunitas di mana komunitas ini adalah perpanjangan tangan daripada sebenarnya Iya. Oke, baik Ustadz. Masih lanjut tadi kan? Iya. Siapa yang menyatakan Anda itu terlibat dalam kelompok ekstrim ya gitu kira-kira? Iya. Jadi ini memang hal yang lumrah gitu kan. Iya. Yang mengatakan ekstrim itu lumrah gitu ya. Iya. Kalau barat yang kita lawan berarti barat akan mengatakan itu ekstrim. Iya. Karena saat itu kita di kelompok kita itu memang negara, sehingga wajar negara juga menyebut kita juga ekstrim karena kita melawan negara saat itu. Kita terprogram bagaimana melawan negara begitu. Oke, siap Ustadz. Apa yang menarik Ustadz tadi itu terlibat dalam kelompok ekstrim? Ya, pemuda umumnya bahwa giroh itu yang menarik kita dulu. Giroh, semangat berjuang, semangat berperang, semangat ingin membela
menurut saat itu kita membela agama. ya, membela agama, kehormatan kaum muslimin saat itu sebenarnya ya. Namun pada kenyataannya ketika berjalan dalam kelompok itu rupanya tidak seperti yang kita bayangkan juga ya. Ternyata di dalam juga ada pemahaman-pemahaman yang bukan hanya membela kaum muslimin, tetapi bagaimana merontokkan negara sebenarnya itu ya. Ya. Jadi sehingga ada pemahaman-pemahaman begitu. Kita awalnya itu tujuan larinya ke dibelokkan ke arah yang lain, ke negara gitu ya, melawan negara gitu. Iya, betul Ustaz. Beberapa perintahan yang sah saat itu. Ini saya lanjut Ustadz, bagaimana proses rekrutmen? Apakah Ustadz pernah direkrut gitu ya? Dan siapa yang mengajak? Apa yang membuat itu motivasi ikut bergabung gitu ya? Iya, jadi memang proses ini kan panjang gitu kan. Iya. Kalau kita ini tidak juga sekaligus kita langsung dicetak satu hari didoktrin langsung aksi, tidak juga. Jadi ada fase-fasenya, prosesnya gitu kan. Yang mana dulu kita sebenarnya adalah simpatisan, udah masuk simpatisan. Dari awal kita SMA sudah netral, ya. Kemudian masuk pemahaman yang mendukung kita menjadi simpatisan, kemudian bergabung, ya. Setelah simpatisan, kemudian kita diprogram untuk bagaimana bergabung. Bergabung jadi anggotanya. Jadi kalau anggota itu ada syarat-syaratnya, yaitu baiat itu menyatakan sumpah setia kita kepada pemimpin saat itu, pemimpin yang ekstrim itu gitu ya. Betul. Setelah jadi pemimpin, kita diprogram lagi menjadi setelah jadi anggota, kita diprogram lagi supaya lebih jauh lagi, yaitu menjadi pelakunya, pelaku action yang melakukan aksi gitu ya. Melakukan aksi gitu. Oke. Bahkan setelah aksi mungkin diberi amanah untuk sebagai pemimpin di suatu wilayah atau bagaimana itu? Ya betul ya. Jadi saya itu dimasukkan dalam muaskar. Jadi saya diberi kepercayaan untuk memimpin kelompok untuk menjadi komandannya. Sehingga saya dipanggil sebagai komandan saat itu kan. Oh iya. Sehingga di samping dipanggil Ustadz, dipanggil komandan juga. Komandan juga ya. Oke, baik Ustadz. Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling mengesankan atau paling menegangkan saat terlibat dalam kelompok ekstrim tersebut. Iya. Baik. Memang kita dilatih terus ya. Dalam pelatihan itu termasuk bagaimana menghadapi situasi tertentu. Pernah mendapat pelatihan di suatu tempat? Iya, jadi kita itu di satu tempat ya di pegunungan, yang nggak bisa sebutkan. Ada pegunungan, kemudian kita di situ ada beberapa orang, ya kita satu peloton lah, kurang lebih satu peloton, 20-an kita. Dari satu peloton tuh ketika turun, udah hari ketiga gitu kan. Jadi hari pertama itu kita mau pulang gitu Pak. Hari kedua dimasukkan materi, kita ragu-ragu mau pulang. Hari ketiga kita nggak mau pulang. Sudah puncak dari pemberi materi itu kita sudah yakin gitu bahwa ini jalan. Meresap ya. Sudah meresap ya. Hari ketiga baru kita nggak mau pulang sama sekali itu. Nah, ketika diminta pulang, ketika di tengah jalan gitu ya, di tengah jalan turun, maka ada informasi dari bawah. Informasi dari bawah itu menyampaikan bahwa saat ini posisi kita ini terdeteksi dan sudah dikepung oleh aparat. Dan ternyata kita kesekian orang itu khawatir betul nih. Apa yang harus dilakukan ini? Hanya diberi pilihan oleh komandan itu, kita lari, kita juga mati, kan gitu. Kita melawan, juga mati juga. Tetapi kita pilihlah melawan ini adalah dengan cara mati dengan cara melawan. Dengan cara melawan, karena itu syahid. Ajaran kita itu mati yang syahid gitu kan. Bahwa dan bertahan yang sebenarnya kata komandan saya itu adalah menyerang. Gitu. Artinya kita turun itu harus menyerang gitu. Kita udah pada bukit-bukit berikutnya, kita udah persiapan, udah was-was nih Pak. Sudah mati sudah nih, udah berdoa, istilahnya sudah tidak ada hidup lagi lah gitu kan. Dan ternyata setelah sampai itu bohong yang disampaikan. Artinya gitu. Hanya untuk melatih mental kita gitu kan. Bagaimana itu pengalaman yang paling menegangkan. Menegangkan Pak ya. Oke, baik Ustadz, seperti apa titik balik dari Ustadz ya sehingga akhirnya meninggalkan kelompok ataupun cara berpikir yang ekstrim gitu. Ya. Jadi awalnya ya kita didatangi ada yang aparat-aparat yang mana itu aparat itu tidak menyebutkan
aparatnya dia. Iya, iya. Kalau seandainya saat itu dia menyebut aparat itu, Mungkin akan mungkin kita melawan, melawan gitu kan. Iya, iya. Tapi dia datang bertamu, karena dulu saat itu saya keseharian juga tukang kayu, Pak. Iya, iya. Dia tukang kayu saat itu. Dia tukang kayu, ada datang memesan-mesan itu, Iya, awalnya nih ya, di iya, awalnya. iya. Rupanya dia ini membawa orang, yaitu dari BAIS kalau nggak salah saat Iya, itu, iya. dari TNI kalau nggak salah Iya. itu ya. Kemudian ada juga yang dari Polri, dari Iya, Interpolda saat itu, Interpolda. ya, Interpolda NTB, datang kepada kita. Dan mereka itu datang itu silaturahim itu tidak berbicara masalah keyakinan kita, masalah Iya. pemahaman kita. Dia berbicara umum saja gitu kan. Iya, iya. Ya seperti biasa lah gitu kan, orang Iya. kata seperti berbicara umum. Tetapi mereka itu ada satu bahasa yang mereka titipkan kepada kita itu masalah keamanan, Pak. Iya, iya. Jadi sadar masalah keamanan inilah yang diprogram oleh kita itu. Jadi kita yang mau mengacaukan keamanan, diberikan masalah keamanan ini, materi keamanan, kayaknya hal yang baru gitu kan. Iya, iya. Ya, ternyata saya juga mengancam orang lain gitu kan. Iya, Gitu. iya. Ya. Iya. Terus apakah ada pernah juga mungkin diundang dalam forum-forum tertentu seperti FKUB atau apa? Iya betul ya. Jadi ketika itu kita juga diundang di forum-forum, walaupun pada awal khusus oleh orang itu nggak bawa surat, Pak. Iya, Karena kita nggak mau surat kan. iya, iya. Jadi mereka bilang karena udah dekat, karena sering pesan apa namanya ke kita itu Iya. masalah perkayuan itu, Mm-mm. datang gimana Ustadz, datang besok ada pertemuan ini gitu kan, Iya, sama iya. umat yang lain, Iya. sama ada di situ ada NU, ada Muhammadiyah, Iya, iya. ada ormas lain gitu kan, ada Wahda Islamiyah dan sebagainya. Kemudian nih bolanya sasarannya adalah Iya. pemahaman kita itu nggak bisa kisos antara Iya, pukul rata gitu, tidak. Iya, iya. Yang kaitan dengan yang ada yang sana, ada yang sini, yang Iya. mana yang bagian Betul, gitu kan. betul, betul. Ya, dan ketika bertemu itu, kemudian pada pertemuan berikutnya juga kita diundang untuk menjadi pemateri, pemateri dalam membahas pemahaman kita itu ya, Iya, iya. pandangan kita jihad itu seperti apa. Iya, iya. Ya. Jadi ada juga pembandingnya. Iya. Nah, pembanding ini yang melawan terus dengan kita, sama-sama legowo gitu kan. Iya. Tapi kita juga saat itu pertarungan, menolak kita, Iya, iya. menolak pertarungan antara jiwa kita itu terkait dengan pemahaman itu. Namun Tapi lama-kelamaan lama-kelamaan juga kita lihat terbiasa. Oh betul Iya. juga yang disampaikan itu. Ada pandangan lain kita ini. iya, iya. Yang dulu kita dari awal dari nol tadi, dari nol kemudian diberi campuran Iya. pemahaman itu, Iya, betul. pemahaman masih jihad itu harus begini. Iya, iya. Kita nggak tertutup sudah nih. Nggak ada pemasukan dari ilmu lain gitu Iya, kan. iya. Jihad seperti apa? Baru kejadiannya baru-baru ini tahun 2015 2016 itu baru kita diundang. Di situ kita berpikir, diberi pemahaman bahwa jihad itu begini. Iya. Bayangin ada, kita diracuni berapa tahun itu? 15 tahun. 15 tahun dalam Iya, iya. proses itu ya. Proses itu. Jadi baru 2015 itu baru kita ada informasi lain informasi gitu lain ya. Informasi lain. Iya, referensi lain. Gitu ya, ya. Oke, luar biasa ya. Itu yang membuat akhirnya berbalik ya. Ya, berbalik dari situ ya. Iya, oke Ustadz. Baik, kita lanjut Ustadz ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin kalau berada dalam situasi seperti Ustadz dulu, ya mungkin pesan-pesan untuk masyarakat biar masyarakat tahu. Iya. Ya, silakan Ustadz. Jadi memang kita ini terutama dalam keluarga gitu kan, dan keluarga memang kita perlu perhatikan anak-anak kita, ya. Jangan sampai dia itu kita takut pada satu sisi mungkin narkoba dan sebagainya, tapi kita tidak takut mereka itu bergaul dengan siapa. Iya. Ya, bergaul dengan siapa, masuk dalam pemahaman mana, kajian mana. Ini perlu kita wanti-wanti. Iya. Ya, karena memang pemuda ini yang rawan. Jadi makanan ibarat itu sasaran empuk gitu kan. Iya, betul. Jadi apalagi yang punya jiwa-jiwa jebaku gitu kan, yang berpetualang dengan itu memang sasaran utama ya. Punya semangat giroh ya. Semangat giroh gitu ya. Iya. Ini menjadi sasaran dari pemahaman ini. Terus terang pemahaman ini istilahnya bisa menyerang siapa saja. Menyerang siapa saja. Bahkan aparat sekalipun, Pak. Iya. Kan ada juga aparat betul. yang gabung ke sana gitu kan. Bisa jadi ya. Iya, itu juga bisa jadi siapapun bisa tertular dari pemahaman ini. Maka kita memang harus bentengi ya. Di antara keluarga kita terkait dengan pemahaman ini gitu.
Apa peran yang ingin Ustadz lakukan dalam mencegah paham ekstrim gitu ya, biar masyarakat khususnya di Kota Bima dan masyarakat luas, Ya. mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat luas. Silakan Ustadz. Baik. Jadi saat ini saya sekarang sudah menjadi penyuluh agama. Siap. Kementerian Agama Kota Bima. Dan memang langkah saya ini, saya mulai kembali pada orang-orang yang saya dulu, yang bersama saya dulu, saya datangi satu persatu gitu ya, dalam memberikan edukasi kepada mereka, memberikan informasi kepada mereka, melakukan pembinaan terhadap mereka. Jadi baik saya itu, baik iwan-iwan yang masih terpapar itu, terpapar paham ini, kemudian iwan-iwan yang napiter, dengan cara tadi itu komunikasinya jarak jauh gitu ya. Kemudian yang ex-napiter yang sudah keluar, teman-teman sudah keluar, dan termasuk juga saat ini saya ke anak-anak mereka. Jadi ada ikhwan saya